Hadir sebagai narasumber, Bambang Sutrisno, anggota DPD RI Provinsi Jawa Tengah, mengungkapkan pengamalan nilai-nilai 4 pilar diharapkan dapat mengukuhkan jiwa kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme generasi penerus bangsa untuk semakin mencintai dan berkehendak untuk membangun negeri. Lebih lanjut, Bambang menambahkan bangsa Indonesia sebagai negara yang kaya akan suku dan budaya. Perbedaan bukan dijadikan perselisihan, namun keragaman itu dijadikan pemacu untuk dapat bersatu dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pertama adalah saya sebagai anggota DPD RI yang sekaligus anggota MPRI adalah salah satu belajar mensosialisasi 4 pilar kebangsaan, yang mana tujuannya adalah sosial adalah merawat negara kita dalam keadaan kesatuan dan persatuan kita. Karena kalau tidak dirawat nama apapun kan pasti akan suatu kerusakan. Dengan sosial makna ada suatu merawat agar kita tetap menjaga negara kesatuan kita tetap selalu utuh dan menjadi suatu negara yang betul-betul kuat. Kan negara kita kan potensi besar, banyak sekali negara kita yang mengincar negara kita. Nah, tentunya kita harus memberikan pemahaman kita semuanya tetap bersatu supaya nanti bangsa kita tetap kuat menjadi satu, jangan sampai kita tergoda dengan apapun. Ini adalah saudara kita yang apalagi bangsa kita tuh terdiri dari berbagai suku, berbagai agama, pola dan sebagainya, ras. Ini yang harus kita jaga supaya jangan sampai ada dengan perbedaan inilah suatu keindahan yang harus kita nikmati bersama. Dalam sambutannya, PLT Bupati Pemalang Mansur Hidayat mengungkapkan sosialisasi 4 pilar ini diharapkan para peserta dapat merawat dan mempertahankan serta meningkatkan pemahaman tentang 4 pilar dan mewujudkan cita-cita bangsa. Saya tadi minta tolong ke PWRI untuk menyampaikan kepada warga masyarakat bahwa kita bangsa Indonesia yang begitu pluralisme, begitu luas, begitu banyak bahasa, banyak agama juga banyak, sehingga itulah untuk menyatukan kita bangsa Indonesia. Dan sampai saat ini alhamdulillah bangsa Indonesia begitu satu, begitu rukun semuanya. Itulah dari 4 pilar ini dan toleransi beragama. Oke? Pesannya Pak? Pesannya ya warga masyarakat Kabupaten Malang harus jaga itu, NKRI jaga 4 pilar itu. NKRI Pancasila, Satu 45 Pancasila harus dijaga sehingga kita kerukunan tetap rukun, aman, nyaman, damai. Oke? Dari Pemalang, Wiyarto Sudarsono, MTV Jateng mengabarkan. Satu alat berat dikerahkan untuk membuka jalur akibat tebing longsor antar kecamatan Ampel menuju kecamatan Cebuku Boyolali. Tebing setinggi 7 meter yang mengalami longsor tersebut tepatnya di Dukuh Bakalan, Desa Tanduk, Kecamatan Ampel, Selasa 21 Februari 2023. Di mana di wilayah tersebut pada Senin sore kemarin hingga malam diguyur hujan deras. Kini warga bersama anggota TNI dan Polri melakukan gotong royong membersihkan tanah serta ranting pohon di sekitar lokasi tanah longsor. Menurut keterangan petugas, tebing longsor tersebut terjadi pada pukul 3 sore setelah wilayah tersebut diguyur hujan deras. 15 terjadi hujan yang sangat lebat di wilayah Ampel dan sekitarnya. Sekitar pukul 15:25 terjadi longsor yaitu di jalur alternatif antara Kecamatan Cepogo menuju Kecamatan Ampel, tempatnya di Dukuh Bakalan RT 01 RW 6 yang mengakibatkan jalan tertutup sekitar kurang lebih 100 meter, ketinggian tebing yang longsor sekitar 7 meter. Dari Boyolali, Torik Laksono, MTV Jateng mengabarkan. Beginilah penampakan stan UMKM yang berada di Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Pekalongan. Terlihat aneka produk UMKM dari binaan Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja bertengger rapih dan apik. Aneka produk karya warga Kabupaten Pekalongan dapat dijumpai di sini. Dari mulai jajanan basah, jajanan kering, aneka frozen food, produk perkopian, serta produk kerajinan tangan, dan produk fashion juga tersedia. Lokasi stan UMKM yang berada persis di samping lobi resepsionis MPP dirasa sangat tepat, mengingat setiap harinya ada ratusan orang yang berkunjung ke Mall Pelayanan Publik ini. Ya, kalau untuk pojok UMKM yang ada di Mall Pelayanan Publik, karena Mall Pelayanan Publik sebagai layanan yang dibutuhkan masyarakat yang bisa diakses di satu tempat, pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Mall Pelayanan Publik juga
menyediakan pojok UMKM ini di samping untuk juga memberi layanan kepada para pengunjung, karena di sana disediakan atau banyak disediakan untuk kuliner ya, dari jajan basah, kering maupun kemasan yang dalam bentuk kemasan. Sambil menunggu bisa juga melihat hasil produk sebagian saja itu. Juga produk yang menyangkut fashion maupun pabrikan yang ada di Kabupaten Pekalongan. Dari Pekalongan, Fahri Akbar, MTV Jateng mengabarkan. Bawaslu Pati memastikan verifikasi dukungan bakal calon DPD akan dilakukan secara maksimal. Mengingat pada pemilu 2024 ini, Bawaslu tidak mendapatkan akses data pemilih dari KPU. Komisioner Bawaslu Pati Suyatno mengatakan, pihaknya tidak mendapatkan jadwal yang detail dan data pemilih by name, by address. Maka jajaran Bawaslu Pati terus berkoordinasi secara intens dengan KPU agar Bawaslu tidak ketinggalan dalam melakukan pengawasan. Sesuai regulasi, kata Suyatno, pengawasan verfak dukungan bakal calon atau balon perseorangan untuk DPD ini sudah dimulai sejak 20 Februari 2023 lalu. Pengawasan ini melibatkan Panwaslu Kecamatan dan pengawas Kelurahan Desa atau PKD. Verfak yang dilakukan oleh tim dari KPU Kabupaten Pati hingga PPS ini, sehingga PKD juga terlibat intensif dalam pengawasan. Ia menyampaikan ada perbedaan verfak bakal calon DPD antara pemilu sebelumnya dan verfak partai politik. Sebab pada verfak balon DPD lebih simpel. Dalam regulasinya, verfak dilakukan dengan cara mendatangi door to door atau mengumpulkan, bahkan bisa melalui video call atau rekaman video. Suyatno menyebut pengawasan antara lain pada jadwal, prosedur dan waktunya tepat, hingga memastikan identitas pendukung, kemudian juga memastikan PNS, TNI atau Polri dan pihak-pihak yang dilarang mendukung masuk dalam daftar pendukung. Karena kita tidak mendapatkan jadwal yang detail dan tidak mendapatkan by name by address terkait data, maka jajaran Bawaslu berkoordinasi secara intens dengan jajaran KPU biar kami tidak kelewatan dalam melakukan pengawasan. Jadi tiap hari kami berkoordinasi, bahkan di jajaran Panwascam juga kita harapkan untuk berkoordinasi dengan PPK agar misalnya jadwal yang hanya secara global itu diberikan oleh KPU, secara detailnya waktunya kapan, sasarannya di mana itu bisa diketahui dan jajaran Bawaslu bisa menyesuaikan dan bisa mengikuti pengawasan verfak ini dengan semaksimal mungkin. Di Kabupaten Pati hingga Selasa 21 Februari 2023 ini sedang dilakukan verfak dukungan pada 9 bakal calon DPD. Data KPU Pati mencatat total ada 1.009 data pemilih yang dilakukan verfak dukungan calon perseorangan ini. Sedangkan sesuai jadwal akan dilakukan hingga tanggal 23 Februari nanti. Dari Pati, Jawa Tengah, Edi Wiono, MTV Jateng mengabarkan. Seorang perempuan dengan menaiki motor berwarna putih terekam kamera pengawas atau CCTV saat melakukan aksi hipnotis kepada seorang warga pada Senin siang 20 Februari 2023 sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Usai menghipnotis dan mengodol uang, perhiasan, dan handphone milik korban, pelaku kemudian melarikan diri dengan menaiki motor. Kondisi perkampungan yang sepi saat siang hari membuat pelaku leluasa dalam melakukan aksinya. Korban hipnotis atau gendam tersebut adalah seorang nenek di Dukuh Mojosemi, Desa Mojo Agung, Kecamatan Terangkil, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Nenek bernama Sujarmi tersebut mengaku saat diajak bersalaman langsung tidak ingat apapun. Ketika tidak ingat itulah pelaku masuk ke dalam kamar korban dan menggondol uang sekitar 6 juta rupiah. Perhiasan berupa kalung, gelang, dan cincin. Diperkirakan kerugian total mencapai puluhan juta rupiah. Kini Mbah Sujarmi hanya bisa pasrah dengan keadaan karena uang dan perhiasan tersebut adalah hasil kerja yang dikumpulkan
dan dari bantuan sosial. Kejadiannya jam 2 kirang. Jam 2 siang ya? Siang. Terus apa aja Mbah yang diambil? Gelang, kalung, ali-ali, ya uang. Itu awalnya gimana, Mbak? Saya disalami, gitu. lalu dirangkul, ditanyain, kamu siapa? Lah nama lengkap kamu. Kula Sujarmi, RT ne, RT sekawan RW 3. Pas disalami itu mbahnya ingat apa enggak? Apa sadar enggak? Beten. Oh, enggak sadar? Beten. Langsung lupa semuanya gitu ya? Iya. Orangnya bagaimana, Mbak? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya niku perempuan atau? Perempuan. Niku bajunya hitam, jaketnya niku. Naik apa, Mbak? Naik sepeda motor warnanya putih. Sendirian orangnya? Sendirian, helmnya hitam. Itu awalnya bilang mau nawarkan apa? Bantuan atau apa? Bantuan Bantuan uang apa, Mbak? sebanyak 8 juta, berasnya 15 kilo. Selanjutnya, karena video rekaman pelaku hipnotis tersebut viral di media sosial, pihak kepolisian kemudian mendatangi korban Mbah Sujarmi. Kapolsek Wedari Jaksa AKP Suntoro membenarkan peristiwa tersebut. Pihaknya kini sedang melakukan pemeriksaan CCTV dan saksi-saksi. Benar, pada saat ini langsung setelah saya mengetahui berita dari rekan-rekan media, kemudian saya langsung tindak lanjuti ke lokasi di rumah Ibu Jarmi. Kebetulan Ibu Jarmi ini tinggal sendirian di rumah dan sudah sepuh, usianya sudah 65 tahun, tinggal di Dukuh Mojosemi, RT 6 RW 3. Kita langsung melakukan cek kebenaran informasi tersebut. Selama ini kejadian seperti ini sering dan? Untuk tahun ini 2023 di wilayah Wedari Jaksa baru sekali ini kejadian. Saya mengimbau kepada warga masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Pati, khususnya Wedari Jaksa dan Terangkil, agar tidak terpancing ataupun mudah terbujuk rayu terkait dengan adanya bantuan dan sebagainya. Atas kejadian ini, pihak Polsek Wedari Jaksa akan berkoordinasi dengan Satreskrim Polresta Pati untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku. Dari rekaman CCTV terlihat jelas ciri-ciri pelaku dan motor yang digunakan. Polisi juga mengimbau agar masyarakat tidak mudah tergiur dengan penipuan yang modusnya akan memberikan bantuan. Dari Pati, Jawa Tengah, Edi Wiono, MTV Jateng mengabarkan. Aksi sadis dilakukan komplotan gangster yang tergabung dalam kelompok Pusat Stres karena melakukan pembacokan pada pengendara motor hingga mengalami luka di bagian punggung dan pinggang. Akibat kejahatan mereka, tim Resmob Anti Bandit terpaksa menangkap 5 orang gangster sebagai tersangka. Peristiwa sadis ini terjadi di ruas Jalan Maijen Sutoyo, Dena Sriwetan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang pada Minggu 19 Februari 2023. Diungkapkan Wakapolres Batang, Kompol Raharja, saat konferensi pers di Mapolres Batang pada Selasa 21 Februari 2023, peristiwa itu bermula dari aksi saling tantang antara gangster Kabupaten Batang dan gangster Magelang melalui media sosial. Kemudian salah satu gangster asal Pekalongan yang bernama Pusat Stres diminta bantuan oleh gangster asal Magelang untuk melawan gangster asal Kabupaten Batang. Selanjutnya, rombongan itu berkeliling menuju lokasi yang sudah dijanjikan di seputar hutan kota Rajawali. Namun pada saat itu mereka tidak menemukan gangster asal Batang itu. Karena tidak menemukan target, gangster ini pun kemudian menuju arah Denasri. Kemudian berpapasan dengan pengendara motor lainnya. Karena merasa digeber, kemudian para pelaku balik kanan dan melancarkan pembacokan kepada pengendara tersebut. Korban diketahui berinisial LH, 33 tahun, warga Kelurahan Degayu, Kota Pekalongan. Korban mengalami luka bacok di bagian punggung dan pinggang. Saat ini korban masih menjalani rawat jalan. Adanya laporan,
Polisi langsung memburu para pelaku dan berhasil mengamankan seorang tersangka yakni N alias Pontang, warga Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Wilayah Dinasri. Dia ke arah Batang ke timur, berpapasan dengan Honda Fiction. Dia merasa digebir, dia balik kanan. Ya. Dia mencari sasaran daripada geng antara situ. Selanjutnya dari belakang tersangka membacok pengendara Fiction yang melintas tadi mengenai punggung daripada korban. Juga salah satunya membacok mengenai pinggang daripada pengendara Fiction tadi. Adapun yang kita amankan barang bukti, ya, alat yang digunakan membacok, ya, juga ada alat bukti yang lain, ya. Sebelumnya, Polres Batang telah mengamankan belasan pelajar anggota gangster asal Pekalongan itu. Pihaknya juga telah menetapkan 5 orang tersangka. Pihaknya juga masih memburu personel gangster Magelang yang melarikan diri. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti diantaranya berupa 3 buah celurit, 1 unit sepeda motor Yamaha NMAX, 1 buah HP Oppo seri A53 warna biru. Asal perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun. Dari Batang, Jawa Tengah, Muhammad Hamzah, MTV Jateng mengabarkan. Jajaran Satreskrim Polres Batang kembali menangkap seorang warga Sumber, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang berinisial FK 24 tahun lantaran mengedarkan obat terlarang. Puluhan ribu pil psikotropika golongan 4 jenis Heximer itu sempat disembunyikan pelaku dengan cara menguburkan ke dalam tanah di kebun belakang rumahnya untuk mengelabuhi petugas. Namun berkat kejelian tim Resmob, akhirnya Heximer yang masih terbungkus plastik berhasil diamankan. Saat konferensi pers di Mapolres Batang Selasa 21 Februari 2023, Kapolres Batang AKBP Saufi Salamun melalui Wakapolres Kompol Raharja, obat-obatan ini tersangka beli melalui online dan kemudian dijual kembali dengan cara diecer. Wakapolres menjelaskan, pengungkapan kasus ini bermula adanya laporan masyarakat terkait peredaran obat terlarang di wilayah Kecamatan Wonotunggal. Atas laporan tersebut, jajaran langsung bergerak dan berhasil mengamankan tersangka. Pada bulan Januari terjadi tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi obat Heximer berlogo merah dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tanpa memiliki perizinan yang terjadi pada kurun bulan Januari sampai dengan sekarang saat tertangkap, yaitu di Desa Wonotunggal sebagaimana pasal 196 untuk pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 atau pasal 197 pasal 106 sebagaimana juga pasal 60 ayat 10 peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 196 Jungto pasal 98 ayat 2 dan 3 atau pasal 197 Jungto pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah dirubah dalam pasal 60 ayat 10 Perpu Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Batang, Jawa Tengah, Muhammad Hamzah, MTV Jateng mengabarkan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Pekalongan melaksanakan pembinaan karakter dan wawasan kebangsaan kepada 156 calon aparatur sipil negara atau CASN. Ratusan pegawai baru ini berstatus calon pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K
formasi tahun 2021 di lingkup pemerintahan Kota Pekalongan. Kegiatan berlangsung pada Selasa 21 Februari 2023 di Ruang Jelamprang, Setda, Kota Pekalongan. Dalam sambutannya, Wali Kota Pekalongan Ahmad Afzan Arslan mengatakan pembinaan karakter dan wawasan kebangsaan dalam diri aparatur sejatinya perlu direfresh, dipupuk kembali seiring perkembangan situasi dan kondisi yang ada saat ini. Menurutnya, pemahaman karakter dan wawasan kebangsaan ini dianggap penting, mengingat jika unsur CASN dan masyarakat lainnya sudah memiliki pemahaman yang sama, maka sinergitas akan berjalan dengan baik. Sementara itu, Kasih Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Kota Pekalongan, Ain Rafiq mengatakan, kegiatan pembinaan karakter dan wasbang ini untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan serta semangat kebangsaan. Hari ini merupakan kegiatan pembinaan karakter dan wawasan kebangsaan bagi aparatur di Kota Pekalongan, ya, terutama aparatur muda ini. Yang ikut dalam kegiatan pada hari ini merupakan ASN dan P3K rekrutan tahun 2022. Tidak semuanya karena kita pilih secara acak, jadi ada sekitar 156 orang yang ikut dalam kegiatan ini. Harapannya dengan kegiatan ini kita dapat memantapkan rasa kebangsaan, kemudian paham kebangsaan dan semangat kebangsaan dari tiap-tiap ASN di Kota Pekalongan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Muhammad Hamzah, MTV Jateng mengabarkan. Sebanyak 2.912 orang pantarlih di Kabupaten Pekalongan sudah mulai melakukan coklit langsung ke rumah penduduk mulai tanggal 12 Februari hingga 14 Maret 2023 mendatang. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Pekalongan, Akhyar Budi Pranoto berharap masyarakat dapat menerima petugas yang datang ke rumah dengan baik dan tentunya juga menyiapkan kartu keluarga sebagai data untuk mencocokkan. Dengan adanya pencocokan dan pelitian daftar pemilih ini berarti pemilu siap dilaksanakan dengan bukti kita serentak itu menandai, ibarat gong itu sudah dibunyi bahwa salah satu elemen tentang pemilih sudah kita laksanakan, sedang kita laksanakan pencocokannya, penelitiannya. Jadi pemilu 2024 nanti di tanggal 14 Februari 2024 itu tetap akan dilaksanakan. Dengan bukti apa? Petugas kami turun ke rumah-rumah Bapak Ibu sekalian. Oke. Harapannya adalah ya Bapak Ibu menerima petugas kami dengan baik, ya. Petugas kami sudah kami bekali dengan perlengkapan yang memadai, topi, rompi, tanda pengenal, ID card, juga ATK untuk mencatat Bapak Ibu sekalian. Menowo atau barangkali ada kakaknya baru atau pindah dan sebagainya akan kita catat sesuai faktual di lapangan. Para petugas pantarlih yang bertugas di lapangan menggunakan identitas penanda khusus, yakni seragam dan topi, tanda pengenal, dan surat keputusan pengangkatan pantarlih. Setelah didata, kemudian petugas menempelkan stiker di rumah warga yang telah selesai didata sebagai penanda. Stiker ditempelkan di tempat yang mudah dilihat seperti pintu rumah atau jendela rumah. Salah satu warga desa Galang Pengampon, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Warsito mengatakan, tahapan coklit cukup bagus dilakukan agar data pemilih akurat. Untuk istilahnya, untuk biar si data pemilih itu lebih akurat. Jadi yang belum terdata bisa terdata, yang kemungkinan usia-usia milenial misalnya kan ada penambahan, katakanlah belum tercatat di DPT dapil masing-masing. Kalau belum didatangi untuk petugas ya segeralah lapor kepada pengurus RT masing-masing atau ke petugas lah, misalnya bahwa dirinya belum terdaftar. Kemungkinan kalau belum terdaftar kan tidak bisa untuk memilih untuk pemilihan tahun depan. Selain pencocokan data pemilih, para petugas pantarlih juga mendata penduduk yang sudah mempunyai hak pilih, namun belum tercatat dalam formulir A daftar pemilih KPU. Selain itu, mencoret nama pemilih yang tidak memenuhi syarat seperti sudah meninggal dunia dan faktor lainnya.
Pantarlih juga dibekali aplikasi e-coklit pada gawai mereka untuk pemutakhiran data dan terkoneksi langsung dengan sistem data pemilih KPU. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Aisyah Aulia, MTV Jateng mengabarkan. Syafira Zuhana Rizkiana, warga 32 tahun, nekat menjeburkan diri ke aliran Sungai Pencongan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan pada Rabu 22 Februari 2023 pagi. Alhasil korban tenggelam dan hilang terbawa aliran arus sungai. Kejadian bermula ketika korban yang merupakan warga Kelurahan Bener, Kecamatan Wiradesa, pergi dari rumah pada pukul 4.30 pagi dan berniat bunuh diri di Sungai Pencongan. Sempat terjadi aksi tarik-tarikan antara korban dan pamannya. Namun paman korban kalah kuat hingga akhirnya korban terlepas dan terjatuh di aliran Sungai Pencongan. Aparat kepolisian setempat bersama relawan SAR yang datang ke lokasi langsung melakukan pencarian di TKP. Aliran sungai yang deras menyulitkan evakuasi korban hingga saat korban yang memiliki keterbelakangan mental juga belum ditemukan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Muhammad Hamzah, MTV Jateng mengabarkan. Selama gelar operasi keselamatan lalu lintas Candi 2023, Satuan Lalu Lintas Polres Pekalongan Kota telah menindak 2.821 pelanggaran lalu lintas dengan rincian penindakan menggunakan tilang elektronik sebanyak 2.485 pelanggar, 86%, dan tilang konvensional sebanyak 386 atau 14%. Sedangkan untuk jenis pelanggaran dinominasi oleh tidak memakai helm sebesar 2.646 atau 93%. Sedangkan pelanggaran lain yaitu seperti melanggar rambu lalu lintas atau traffic light sebesar 40 atau 2,5%. Knalpot brong sebesar 120 atau 4%. Sisanya tidak memakai spion sebesar 15 atau 0,5%. Petugas juga menyita barang bukti berupa 287 STNK, 42 SIM C, 37 SIM A, B, B1, B2, dan 20 sepeda motor dan juga ratusan knalpot brong. Kapolres Pekalongan Kota AKBP Wahyu Rohadi didampingi Kasatlantas AKP Koyim Maitur Rahman saat konferensi pers di Mako Satlantas Polres Pekalongan Kota Rabu 22 Februari 2023 mengatakan dalam operasi keselamatan Candi 2023 pihaknya menyita 20 sepeda motor yang awalnya tidak memakai helm ataupun memakai knalpot brong. Namun setelah ditelusuri, petugas mendapati pelanggaran lainnya seperti tidak dilengkapi STNK yang sah, baik STNK sudah habis maupun STNK yang hilang. Kepada pelanggaran knalpot tidak standar, petugas melakukan penyitaan knalpot untuk dilakukan pemusnahan dengan dilengkapi surat pernyataan penyerahan knalpot dari pelanggar atau pemilik kendaraan kepada petugas kepolisian. Adapun hasil yang kita dapatkan sampai dengan berakhirnya operasi ini adalah penindakan dengan tilang elektronik atau etle itu masih cukup tinggi ya, ada di angka 2.400-an. Kemudian penindakan secara konvensional atau yang kita lebih familiar dengan cara manual itu kita lakukan terhadap pelanggar yang menurut kasat mata petugas itu melanggar. Contoh misalnya yang paling banyak adalah pada tidak menggunakan helm atau kepala ya. Dari situ kita lakukan tindakan secara manual. Berawal dari tidak memakai helm tadi, setelah kita amankan, yang bersangkutan itu juga banyak yang belum memiliki SIM, membawa STNK tapi STNK-nya juga mati pajaknya. Ini masih cukup tinggi di wilayah kita. Kapolres menambahkan bahwa penindakan bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar tertib berlalu lintas meskipun tanpa kehadiran sosok polisi di sekitarnya. Hal ini bertujuan menciptakan suasana keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran pengendara dan menekan angka laka lantas di Kota Pekalongan menjadi turun. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Muhammad Hamzah, MTV Jateng mengabarkan.